bekerja, dua sahabat, Hari dan Hadi, berkeliling di tengah kota, sedang mencari angin di sekitar Kecamatan Banjarmasin Tengah. Awalnya didorong oleh hasrat terpendam, mereka sepakat untuk mencari teman wanita untuk kencan semalam. Di, kita jadi mau nyari cewek malam ini. Ya jadilah. Kamu Her, tenang aja. Nanti aku yang ngatur. Tapi Di, kalau bisa jangan pulang malam-malam. Besok aku kan kerja Di. Aku ngeri Di kalau telat. Kamu sih kayak anak ingusan aja. Dan jangan bilang ya, kalau kamu nggak punya duit. Karena saya tahu kamu itu baru terima gaji. Ya Di, siapa bilang aku anak ingusan? Ya udah cari sekarang. Yuk, kita senang-senang. Siapa takut? Berlanjutlah rencana kedua pria berahi, memburu kenikmatan hingga menjelang pagi. Ganti dulu ya. Iya. Duh, sepi banget ya. Mereka menuju ke pasar Sudi Mampir, lokasi mangkal wanita idaman hidung belang berdiri berjejer di pinggir, menggoda supaya mampir. Banget ya. Mana sih ini cowok-cowok? Rambut gue berantakan kali ya? Udah, coba benerin aja dulu. Masa udah cantik gini? Lipstick lo kurang tuh. Masa sih? Iya, kurang minor. Hai. Hai juga. 300.000 aja, Mas. Kalau 200 gimana? Aduh, 300 sudah sama kamar. Terus kemana? Aduh, malam ini nawarnya pada sedikit-sedikit banget sih. Lipstick kita kan mahal. Iyalah. Terus mana lagi yang lewatnya? Hai. Berapa? Namanya Rama, tetapi bila sedang bekerja, ia biasa dipanggil Ira. Bersama seorang temannya, Ira terpaksa kembali ke jalan demi tambahan nafkah. Maklum saja, sang ibu dari dua anak balita membutuhkan uang untuk membeli popok juga susu untuk kedua anaknya. Sayangnya, Ira lebih memilih jalan pintas untuk masalahnya. Ira menepis tabu merelakan tubuh dinikmati oleh pria-pria bernafsu. Sampai akhirnya takdir mempertemukan Hadi CS dengan Ira dan seorang temannya. Tak berlama-lama, mereka langsung tawar-menawar ongkos jasa. Hai cantik. Berapa? Mau short time atau long time, sayang? Kalau short time berapa? Sekali main sih 500.000. Wow, mahal sekali. Boleh kurang nggak sih? Ya udah nih, boleh. Gimana kalau 300.000 buat berdua, saya sama teman saya? Gimana? Ya udah deh, gini aja. Saya minta tambahin 100 ya buat uang sewa kamar. Jadi 400, gimana? Cuma gampang. Gimana, Har? Ya setuju, tapi saya sama dia ya. Oh iya, boleh. Nah, jadi kamu sama teman saya sama teman kamu. Ya. Ya? Saya sama dia ya. Iya. Setelah transaksi disepakati, kedua sejoli pun menyewa kamar di sekitar lokasi. Har, udahlah, ayo ikut aku. Gak usah kaku begitu, Har.
Mas, aku mau pesan 2 kamar. Ya? 200.000 ya, Pak. Oh iya. Bayar dulu lah. Ini Mas. Boleh tanda tangan? Ayo tanda tangan. Ini Mas, sudah. Yang mesra dong kayak gue. Berbeda dengan hadis sahabatnya, Hari tampak masih lugu bila berkencan dengan wanita. Keduanya pun berpisah, check-in di 2 kamar berbeda. Sekarang itu Mas. Ya. Jadi gimana Her? Udah siap belum? Ya udah siap lah. Mau apain lagi? Ya udah kalau begitu ingat pesanku. Bersenang-senanglah hari ini. Jangan terlalu polos lah semua. Ah, siapa juga yang polos? Jaga tuh mulut kau. Udahlah, nggak usah banyak bicara. Sekarang kamu masuk ke dalam, ya? Udahlah masuk. Masuklah ke dalam. Sayang. Kamu lama banget. Iya. Wah, hebat juga permainan kamu, Rat. Dilayani Ira, Hari terbuai seperti ke surga. Ira yang cukup berpengalaman membuat Hari kewalahan. Loh, kamu mau kemana, Rak? Ayo dong, kita lanjut lagi. Rak, Nggak mau ah. nggak mau. Kenapa? Ya kalau emang kamu main lagi, mau nambah, ya nambah 500.000 lagi lah. Siap. Oke. Saya kasih 500.000, tapi tolong layanin saya sampai puas ya. Nih, Wan. 100, 200, 300, 400, 500. Ternyata dia gampang juga ya dikerjain. Lumayan bisa buat tambahan. Gimana? Lanjut? Hari pun girang ketika Ira melanjutkan permainan ranjang. Belum sampai 1 jam, Ira menyudahi durasi kencan. Sehingga Hari merasa keberatan, ia ingin waktu tambahan. Loh, Waktu berkencan udah habis sayang. Makasih ya. kamu kemana? Tadi kan kamu minta tambahan 500.000 dan saya sudah kasih tunai. Saya juga minta tambahan waktu dong. Nggak bisa begini caranya. Cara mainnya bukan saya. Perjanjian awal kan selesai. Mainnya cuma sekali. Ya, kalau mau main lagi ya nambah lah. Kalau kayak gini namanya nggak adil dong. Gimana sih? Tadi kan kamu sudah minta uang tambahan 500.000 dan saya kasih tunai. Kok sekarang kamu mau pergi sih? Saya kan cuma minta tambahan waktu. Kamu nanggung ya? Ya iyalah, saya kan belum puas. Terus gimana? Ya udah gini aja. Aku temenin kamu sampai pagi. Sampai sepuas-puasnya. Gimana? Ya oke, terus gimana? Aku mau kamu beliin popok dan susu untuk anakku. Gimana? Kamu mau kan sayang? Oke. Boleh. Kalau gitu, saya mau pinjam motor temanku. Sebentar ya.
Hari bergerak secepat kilat, namun ia terlambat sebab Hadi telah minggat setelah selesai kencan singkat. Hadi? 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 Ah, sudah pulang dia rupanya. Hadi? Gak ada. Sudah. Mana nih? Kamu kenapa sayang? Nah, itu temanku udah pulang duluan. Padahal kan aku mau pinjam motor sama dia. Dia malah pulang duluan. Mana sih? Ya udah gini aja, kamu gak usah kesel. Biar aku aja yang temenin kamu ke swalayan. Itu win solutionnya, ya kan? Abis itu pulang kita bisa senang-senang. Gimana? Ya sudah, ayo. Ayo. Terus papi. Akhirnya Hari menyanggupi permintaan Ira. Sampai-sampai Hari merogoh koceknya sebanyak Rp700.000 untuk membeli popok, susu, shampoo, sabun, bahkan alat kosmetik Ira. Lantas Hari tak mau dipercaya, ia pun menagih janji Ira. Aku sudah belanjain kamu dan sudah habis Rp700.000. Sekarang giliranku dong, ya? Hah? Iya sayang. Tapi mainnya sekali aja ya. Apa? Sekali main? Iya. Kamu kan tadi bilang sampai pagi, sampai aku sepuas-puasnya. Gimana sih? Enggak sayang, enggak. Kamu itu salah paham. Aku itu biasanya emang kalau setiap main 500 sampai 700.000. Gimana sih? Iya, tapi kalau kamu mau main lagi sampai pagi ya tambahlah 500.000 lagi. Apa? 500.000 lagi? Tahu nggak? Aku tuh sudah habis 1 juta buat belanjain kamu. Masa aku harus nambah lagi? Sekarang aku udah nggak punya duit lagi. Ngerti nggak? Ya terserah kamu aja lah sayang. Pokoknya kalau kamu mau main lagi, ya kamu nambah 500.000 lagi. Oke. Tapi duitnya ada di rumah. Dan kamu harus antar saya ke rumah sekarang. Yuk. Oke, ayo. Hari mengarahkan Ira menuju ke rumahnya di Jalan Pembangunan 1 di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, sekitar 10 menit dari penginapan Swarga. Stop. Sini ya. Sebentar. Nah, sekarang kamu bisa parkir di situ kan? Ya, bisa. Iya. Gimana? Udah belum? Udah. Yaudah. Kalau gitu sekarang kamu ikut saya ke dalam ya. Yuk. Ayo, nggak apa-apa. Sini. Kita mau ambil uang di dalam. Yuk. Ayo. Ayo cepetan. Ayo ikut. Untuk apa sih? Enggak, kamu aja. Kamu mau uang 500.000 kan? Ya udah, ayo ikut. Ayo.
Sini ya. Seperti karma saja, kini giliran Ira menurut seperti kerbau dicucuk hidungnya. Ira diperdaya dengan mudahnya. Awas. Ayo. Ayo. Ayo kamu yang masuk. Enggak, kamu aja. Uangnya ada di bawah kasur. Ayo, katanya mau uang. Ayo, nggak apa-apa. Kamu cari aja, ya. Ayo, ayo, ayo. Celaka, tamatlah nyawa Ira. Tumpahlah darah, buat tangan amuk neraka. Enggak, Pak. Maaf, enggak ada apa-apa, Pak.
Maaf ya. Hari akhirnya merasa puas setelah menuntaskan serangkaian aksinya yang buas. Rabu dini hari menjelang pagi, Hari pun langsung melarikan diri. Hingga terik fajar terang benderang, bau asap berasal dari api mengundang warga datang. Adalah Indra Kurniawan yang pertama kali menemukan api, memadamkannya lalu melapor polisi. Bau apaan sih nih? Kayak bau daging terbakar. Astagfirullahaladzim. Ada mayat wanita tanpa kepala. Bahaya. Harus segera lapor polisi nih. Aparat Polsek Banjarmasin Barat langsung menindaklanjuti laporan warga gang keluarga. Lantas dilakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Dilaporkan temuan sesosok jenazah mutilasi berjenis kelamin wanita. Korban dikenal bernama Rama alias Ira. Penjajah cinta pula. Begitu pula identitas terduga pelakunya. Ketika polisi menemukan sebuah kalung kartu identitas beserta selembar KTP si terduga tersangka yang ditemukan polisi di kamar belakang rumah. Polisi mengantongi satu nama, yakni Hari Purwanto, warga Jalan Pembangunan yang tidak jauh dari lokasi kejadian, masih satu kelurahan. Polisi pun legas melakukan pengejaran. Tidak butuh waktu lama, jejak Hari Purwanto pun terlacak di sebuah bengkel sepeda motor di Simpang 3 di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sekitar 50 km dari kota Banjarmasin. Hari Purwanto langsung menyerah, tak berdaya, ia pun mengakui telah menghabisi serta memutilasi Ira alias Rama. Polisi pun langsung mengembangkan kasus untuk mencari barang bukti. Di lokasi terpisah, tim menemukan sebilah pisau terbuat dari besi gunting dari dalam tas Hari yang diakui oleh Hari digunakan untuk memutilasi. Video kan lo masih video. Di mana? Di mana? Coba dekat, coba paraki. Di muka. Oh iya. Pakai ini kah? Di mana kan bakso? Pakai ini kah? Di mana kan baksonya? Mana darahnya kan ada ini? Di mana kan baksonya? Sutaker. Yang ada dua. Yang patah. Di mana kan baksonya? Atau itu kan? Yang itu, yang enggak tanpa gagang itu. Pakai yang mana? Yang ini keduanya. Kamu pakai yang mana? Yang halus. Yang ini. Yang ini, yang tanpa gagang kah? Bersihnya di mana? Darahnya mana? Oh iya, ini bekas darahnya, ini ada darahnya, ada darahnya nih. Jadi ikan main dipintai duit. Berapa? Dari 300 dia sampai di dalam kamar minta tambah lagi 500, minta tambah lagi 500. Habis itu bang? Sampai di luar minta beliin lagi popok buat anaknya sama susu. Ikan potongnya itu sampai putus itu pakai apa? Tulangnya itu pakai apa? Kayak ini aja lah. Pakai yang kecil itu paling tadi pengkor. Terus kamu puter-puter gitu kepalanya. Supaya putus tuh ya Pak. Itu tapi pakai pisaunya kecil. Hah? Tolong gayat. Digayat, bujur aja. Gayat itu kayak apa? Digayat itu diekek-ekek bahasa Jawanya. Kayak sapi itu. Tapi kau aja mau diklek-klek gitu. Hah? Kalian habis duit nih nyaurang. Proses hukum mengantarkan Hari Purwanto dari status tersangka, kemudian duduk di kursi terdakwa, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Hingga puncak persidangannya, Selasa 28 Desember 2021, majelis hakim yang diketuai oleh Heru Kunchoro membacakan putusan dengan amarnya,
menyatakan terdakwa Hari Purwanto terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana, sehingga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup, lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni pidana mati. Terkait masalah tersebut, jaksa penuntut umum naik banding.